Jadi ibu-ibu, setelah kita merencanakan hutang dengan hati-hati, langkah selanjutnya adalah memilih tempat meminjam. Akan tetapi Bu, hati-hatilah kita dalam memilih tempat meminjam ini. Ada banyak sekali tempat meminjam itu, baik itu perorangan maupun lembaga. Jadi di sini Bu, di sini ada beberapa tempat peminjaman. Yang pertama itu adalah saudara ataupun kerabat terdekat. Gimana prosesnya? Prosesnya itu mudah Bu. Akan tetapi kita belum tentu mendapatkan pinjaman dari dia, gitu. Kemudian perlu jaminan atau tidak? Perlu ya Bu ya. Kemudian ada batas maksimal peminjaman? Ya ada. Kita meminjam sama teman kita, pastinya ada batas kapan kita mengembalikannya, gitu Bu. Kemudian total bunga tertinggi ada nggak Bu? Biasanya jika kita meminjam dari teman kita ataupun saudara, teman, dari orang-orang terdekat kita, itu biasanya tidak memiliki bunga pinjaman Bu. Namun ada beberapa yang memiliki bunga pinjaman juga, gitu kan. Kemudian periode ataupun cara pengembalian bisa disesuaikan. Bisa Bu, itu bisa kita sesuaikan. Tinggal kita bagaimana sama teman, ya tinggal cincau-cincau saja lah kapan kita mau mengembalikannya, gitu. Kemudian kita juga bisa meminjam dari rentenir ataupun bank keliling Bu. Akan tetapi prosesnya gimana? Prosesnya yang pertama mudah Bu, sangat mudah. Kita meminjam dengan rentenir itu sangat mudah Bu. Kemudian perlu jaminan atau tidak? Tidak Bu. Kita meminjam dengan rentenir itu tidak memiliki jaminan. Akan tetapi jika peminjamannya itu dengan nilai yang besar, itu ada syaratnya juga Bu. Kemudian batas maksimal peminjaman ada? Tidak ya Bu ya? Berarti Bu pernah? Oh ya. Jadi untuk batas maksimal peminjaman itu tidak ada Bu. Kemudian bunga atau total pengembalian tertinggi ada? Ada Bu, sangat tinggi. Jadi kita minjam sama rentenir itu bunganya sangat tinggi Bu. Jadi berhati-hatilah kita dalam meminjam hutang ataupun meminjam pinjaman tadi Bu, gitu. Kemudian periode ataupun cara pengembalian bisa disesuaikan? Tidak Bu, karena mereka punya ketentuan masing-masing. Jadi setiap rentenir ataupun bank keliling itu mereka punya ketentuannya Bu. Jadi mereka punya ketentuannya masing-masing, gitu. Mereka sendiri yang menentukan kapan kita harus mengembalikan. Kemudian di sini ada juga kelompok simpan pinjam seperti PKK, arisan, kemudian kelompok PKH nih seperti kita, kelompok PKH, dan banyak sekali lagi kelompok-kelompok simpan pinjam Bu di dalamnya. Gimana prosesnya? Mudah ya Bu ya? Ya, prosesnya itu sangat mudah. Selama uang itu masih tersedia di kelompoknya. Kalau di kelompok kita Bu, udah habis ya? Iya, banyak yang minjam ya Bu ya. Ya. Jadi kemudian ada nggak batas maksimal peminjaman Bu? Ya ada, tergantung kesepakatan kita, kesepakatan kelompok, gitu. Kemudian periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan? Bisa, tergantung kita komunikasi dengan teman-teman kita satu kelompok, gimana, kapan harus dilunasi pinjaman kita itu. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Itu prosesnya cenderung rumit. Karena apa? Karena harus banyak data yang kita kumpulkan. Kemudian adanya kita mengisi formulir pendaftaran juga. Kemudian perlu jaminan, perlu. Jadi di koperasi simpan pinjam itu kita harus memiliki jaminan untuk bisa kita meminjam di situ, gitu Bu. Seperti apa? Bisa itu BPKB, kendaraan bermotor, surat tanah, dan lain sebagainya.
Kemudian ada batas maksimal peminjaman? Ya, ada. Tergantung peraturan yang berlaku di koperasi tersebut. Kemudian total pengembaliannya gimana? Kalau di koperasi simpan pinjam itu termasuk cenderung rendah, Bu, gitu. Tidak setinggi dengan rentenir tadi ya. Kemudian periode pengembalian bisa disesuaikan atau tidak? Tidak, Bu. Karena apa? Karena di koperasi itu ya, Bu, di koperasi itu memiliki peraturan yang tertentu, peraturan yang ada di dalam koperasi itu sendiri gitu. Kemudian ada juga bank pasar. Bank pasar, banyak, Bu, bank pasar ini. Gimana prosesnya? Ini, Bu, rumit, sama seperti koperasi simpan pinjam tadi. Kita harus melengkapi formulir pendaftaran, melampirkan dokumen-dokumen juga gitu, yang dibutuhkan. Kemudian perlu jaminan. Ini juga perlu jaminan, Bu. Ini jaminannya seperti sama, hampir sama, Bu. Koperasi simpan pinjam dengan bank pasar itu hampir sama, harus memiliki BPKB kendaraan bermotor ataupun surat tanah ataupun hal-hal yang lain yang bisa dijadikan jaminan gitu. Kemudian batas peminjaman, Bu, ada, tergantung apa yang menjadi peraturan di bank swasta bank pasar tersebut gitu. Kemudian total pengembaliannya gimana, Bu? Di bank pasar itu pengembaliannya itu termasuk kategori tinggi di dalamnya gitu. Kemudian periode ataupun cara pengembaliannya bisa disesuaikan apa tidak, Bu? Tidak, ya, tidak bisa disesuaikan karena mereka memiliki peraturan sendiri gitu. Kapan kita harus melunasinya? Kalau tidak, kita bisa diberikan sanksi oleh mereka, Bu. Jadi, Bu, inilah beberapa tempat yang bisa dijadikan tempat untuk meminjam. Dengan yang sudah kita jelaskan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya setiap lembaga peminjaman, baik itu perorangan maupun lembaga, ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing, Bu. Jadi, jika kita harus meminjam, kita haruslah mampu membandingkan dan memilih tempat yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, Bu. Baiklah, mari, Bu, sama-sama kita sebelum melanjutkan pelajaran kita atau pembelajaran kita, mari sama-sama kita menonton video dulu ya, Bu, ya, biar kita refresh gitu ya. Tapi sambil menonton video ya, kita juga mencermati, Bu, apa makna yang terkandung di dalam video itu nanti ya, Bu, ya. Yuk, mari sama-sama, Bu. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen.
Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Iya Bu, jadi itulah tadi cerita dari Ibu Lili. Nah, jadi saya mau nanya nih Bu ya, bagaimana Ibu Lili mengatasi keuangannya Bu? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ibu Ketua, saya minta. Ya, silakan Bu. Oke. Ya. Ya, makasih Bu. Ya, tepuk tangan dulu kepada Ibu Ketua. Ya, terima kasih Bu. Jadi kesimpulannya adalah pinjaman dengan rencana yang matang akan membantu kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarga kita gitu. Baik itu untuk pendidikan maupun untuk kebutuhan sehari-hari kita. Akan tetapi Bu, lebih baik kita menabung untuk berjaga-jaga Bu. Artinya apa? Artinya ketika ada keperluan mendadak, kita punya simpanan, kita punya jaga-jaga. Jadi itulah pentingnya kita menabung ataupun kita menyisihkan dari penghasilan kita setiap harinya Bu.